Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di hari Jumat yang agung ini, kita akan merenungkan 3 simbol Paskah. Setiap kali merayakan Paskah, seringkali kita melihat ada pernak-pernik Paskah. Umumnya yang nampak adalah telur Paskah, kelinci Paskah ataupun coklat Paskah. Tapi saudara yang terkasih, mari kita pahami dengan benar apa sesungguhnya Paskah itu. Paskah dimulai dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perbudakan di Mesir itu berbicara tentang kehidupan manusia yang diperbudak oleh dosa, dan karena kasih Allah kepada manusia, maka Ia telah datang menjadi manusia, mengorbankan dirinya, menjadi korban Paskah bagi kita semua, untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, dan membawa kita kepada suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 simbol Paskah akan kita renungkan pada saat ini. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12. Simbol Paskah tercatat dalam kitab Keluaran 12 ini. Yang pertama, saudara, anak domba Paskah. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat ke-46 tertulis demikian. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Di ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga, di situ disebutkan bahwa setiap keluarga harus menyembelih domba Paskah. Saudara yang terkasih, anak domba Paskah ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus sebagai domba yang dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 32 sampai 36, di situ dikisahkan kisah penyaliban Kristus. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ayat yang ke-36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Saudara yang terkasih, anak domba Paskah ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dalam ayat ke-46 kitab Keluaran tadi dikatakan, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi anak domba Paskah itu tidak ada tulangnya yang boleh dipatahkan. Demikianlah Yesus Kristus menggenapi nubuatan ini, saudara. Anak domba Paskah yang tulangnya tidak dipatahkan. Jadi anak domba Paskah berbicara tentang Yesus Kristus yang datang sebagai anak domba Allah untuk menjadi korban penebusan atas dosa-dosa semua umat manusia. Anak domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, disediakan oleh Allah sendiri menjadi bukti akan kasih Allah kepada kita manusia. Simbol yang kedua adalah darah. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13 tertulis bahwa darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dalam peristiwa tulah yang ke-10, Tuhan melewati keluarga-keluarga bangsa Israel karena melihat darah di tiang pintu rumah mereka. Darah itu menjadi keselamatan bagi anak-anak sulung Israel. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disimbolkan oleh darah ini adalah gambaran tentang darah Kristus yang menebus kita dari penghukuman dosa dan yang membawa kita
keluar dari perbudakan dosa. Dalam Markus 14 ayat yang ke-24, di situ tertulis, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah ini berbicara tentang karya penebusan Kristus di atas salib dan penyucian kita, serta pemeteraian akan keselamatan kita. Simbol yang ketiga, saudara, roti yang tidak beragi. Dalam Keluaran 12 ayat yang ke-17 tertulis, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Paskah yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, bangsa Israel harus memakan roti yang tidak beragi. Apa maksudnya, saudara? Dan apa makna atau simbol yang digambarkan dari roti ini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 6 ayat 51, di situ Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang tidak beragi ini mengandung arti bahwa kehidupan kita harus terbebas dari berbagai ragi dosa. Ragi itu berbicara tentang dosa. Oleh karena itu kita harus terbebas dari dosa. Roti berbicara tentang kehidupan, dan Yesus Kristuslah roti yang kita perlukan. Yesus Kristuslah makanan yang kita perlukan untuk kehidupan kita yang kekal. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 55-56, Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah roti kehidupan yang kita perlukan. Dialah roti kehidupan, yaitu firman Allah yang membawa hidup yang kekal bagi kita semua. Saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Terimalah anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia telah membebaskan dan menyelamatkan kita dari penghukuman yang kekal. Dan hiduplah dalam firman Tuhan. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Hari ini saudara, ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bukalah hati saudara dan terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakanlah dalam doa saudara, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan bagi dosa-dosaku. Ampunilah segala dosaku dan masuklah dalam hidupku. Pimpinlah hidupku di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, bila saudara telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, telah menerima Dia, maka saudara telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah ciptaan yang baru. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.